Kalau beli sebagai pengusaha F&B nih, terkhusus kopi gitu kan, 10% puyeng nggak beli pajak 10%? Puyeng. 10% aja udah bingung dah nih. Betul, karena kan tidak hanya membayar pajak 10% itu aja. Kita harus bayar pajak PPh 21 untuk karyawan, Oke. belum untuk badan juga. Gimana Kalau tuh? gross margin itu artinya bagaimana pendapatan kotor dari suatu perusahaan itu langsung dipotongkan pajak. Misalkan contoh, sebulan mereka dapat omset 1 miliar, itu kan pendapatan kotor, omset kotornya. Itu langsung dipotong 40%. Loh, 400 juta. Itu kan belum ada potong operasional, gaji karyawan, bahan baku dan lain sebagainya. lah buntung dong pengusaha. Iya, betul, bisa minus. Berarti konsumen terkena dampak, Betul. pengusahanya terkena juga dampak, sedangkan negara ini mentargetkan dari sektor pariwisata profit 200 triliun. Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini, dan kali ini kita kedatangan lagi-lagi adalah aktivis KMHDI, yang dimana beliau ini di posisi Bendahara Umum PP KMHDI, dan mari kita sambut, ini dia Bayu Pangestu. Gimana kabar, Bli? Sehat? Manggilnya Bli atau gimana nih? Beli aja. Bli ya? Iya. Siap. Nama lengkapnya? Nama Gede Bayu Pangestu Awe. Gede Bayu Pangestu Awe. Iya, betul. Oh, ya, berarti panggilnya Bli Bayu, Bli Bayu. Gede, Bli Bayu. Bayu. Oke. Jadi gini Bli, sebelum kita lebih dalam Bli Bayunya, tapi gini, aktivitas Bli Bayu nih, apakah di KMHDI aja gitu, atau memang ada hal-hal lain, enten apa sudah menikah? Waduh, belum. Nikah belum? Belum. Aktivitasnya apa nih Bli Bayu? Ya, sekarang saya beraktivitas di PPKMHDI selaku Bendahara Umum, dan baru juga mengelarkan S1 di IPB, dan juga sedang merintis usaha. Ya. Di IPB ngambil jurusan apa Bli Bayu? Saya jurusannya ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Betul. Top ya. Top IPB ekonomi pembangunan. Tapi baru selesai nih. Betul. Selesai. Lancar berarti selesainya. Lancar. Pas ya 4 tahun lebih sedikit. Oh, berarti kan kalau aktivis kan gitu ya. Oke. Aktivis harus ada lewat-lewatnya dikit. Nah, cuman ini kelewatnya karena hal yang positif. Karena yang sedang positif. merintis usaha. Nah, karena usaha ini Betul. ya. Oke. Usahanya napi Bli Bayu? Usaha gerak di bidang F&B, di kopi. Kopi. Ya, betul. Itu di Bali atau di mana? Di Bali, di Denpasar. Di Denpasar. Boleh nyebut nama? Harus dong kalau gitu kan. Kena sponsor nih, enggak? Langsung aja. Kopi apa namanya? Kopinya namanya Siku Kopi. Siku Kopi? Iya, Siku Kopi di Jalan Kepundung di Denpasar. Jalan Kepundung tuh di mana? Jalan Kepundung itu sebelumnya Bali Pos. Oh. Iya, sebelum Bali Pos, dekat Jaya Gor Sambo. itu ya? Betul, dekat Gor Ngurah Rai. Oh iya. Oke. Ada situ namanya Siku Kopi. Siku Kopi. Nah, kalau bicara berarti kan punya bisnis F&B gitu, Bli. Iya, betul. Bicara punya bisnis F&B ini kan lagi ada yang seksi, Bli. Siap. Kayaknya ini hal-hal yang pemersatu bangsa pun lewat sama ini. Kan ada beberapa pemersatu bangsa berarti ini lewat ini. Itu terkait dengan naiknya pajak. 40, kalau nggak salah Bli ya, 40 sampai 75%. Betul. Kalau boleh tahu Bli, sebagai pelaku usaha F&B, kalau itu kena nggak sih Bli? Kalau kita di F&B, kebetulan kalau sesuai dengan undang-undang tersebut sih tidak kena. Tidak kena, karena dia batas maksimalnya 10% untuk F&B. Untuk F&B? Iya, betul. Penerimaan barang dan jasa tertentu itu di ayat 1 kita 10% untuk pajak F&B-nya restoran. Oke. Berarti yang 40 sampai 75% itu ada pengecualian. Pengecualiannya apa itu? Nah, pengecualiannya itu untuk diskotik, karaoke, klub malam, spa, mandi uap. Nah, itu. Itu 40 sampai 75%. 40 sampai 75%. Kalau Bli sebagai pengusaha F&B nih, terkhusus kopi gitu kan, 10% puyeng nggak Bli pajak 10%? Puyeng. 10% aja udah bingung dah nih. Betul, karena kan tidak hanya membayar pajak 10% itu aja. Kita harus bayar pajak PPh 21 untuk karyawan, belum untuk badan juga. Selain itu juga kita pajak progresif perorangan. Nah, itu kan harus kita bayar juga. Sedangkan ditambah dengan pajak hiburan itu kan
berapa persen yang kita kena pajak itu? 10% aja udah bikin pusing. Sudah pusing. Gimana pelaku usaha yang 40% tuh? Betul. Tapi Beli ini sempat ngikuti nggak itu yang 40-75% tuh? Oh iya, kemarin sempat saya mengeluarkan statement juga. Hmm. Statement bahwasanya di mana kenaikan pajak 40-75% ini akan mematikan pelaku industri. Akan mematikan pelaku industri. Betul, akan mematikan pelaku industri. Kenapa? Karena bisa kita lihat PBJT ini kan untuk khususnya karaoke dan diskotik lain sebagainya itu sebelumnya kan 25%. 25%-nya mereka merasa keberatan. Sangat keberatan. PBJT tadi. PBJT. PBJT itu? Penerimaan barang dan jasa tertentu. Nah, tertentu tuh yang tadi tuh diskotik, yang gitu-gitu ya? Ya. Oke, itu aja udah dari 25% dinaikkan menjadi 40 hingga 75%. Itu kan, itu bukan net profit ya, tapi gross margin. Itu gimana Beli maksudnya? Nah, kalau gross margin itu artinya bagaimana pendapatan kotor dari suatu perusahaan itu langsung dipotongkan pajak. Misalkan contoh, gimana tuh? Sebulan mereka dapat omset 1 miliar. Oke. Itu kan pendapatan kotor, omset kotornya. Itu langsung dipotong 40%. Loh? 400 juta. Itu kan belum ada potong operasional, gaji karyawan, bahan baku dan lain sebagainya. Lah buntung dong pengusaha. Iya, betul, bisa minus. Buntung dong. Misal dia ternyata operasionalnya untung tadi kan untung kotor ya gitu. Bahasa gampangnya sederhana Beli ya. Iya. Ini kan aku bukan orang ekonom nih kan. Nggak terlalu paham bisnis itu. Ini 1 miliar. 1 miliar. Kita pendapatan kotor. Belum dipotong operasional. Iya. Belum dipotong gaji karyawan dan lain sebagainya. Misal sisa 200 juta itu. Iya. Ternyata kita harus bayar pajak tuh anggap aja yang di 40%, 400 juta. Betul. Minus dong kita 200 juta. Minus 200, nombokin. Nombokin dong. Betul. Jadi pengusaha kita nombokin negara. Melengken ragana. Sugih gitu jadi pengusaha. Nggak bisa. Itu bikin yayasan kita namanya. Jadi bikin yayasan. Oke. Ya, makanya kenapa saya kemarin mengeluarkan statement. Kebetulan saya juga masih sebagai aktivis ya di pimpinan pusat KMADI. Saya bersuara sebagai bahwasannya ini undang-undang ini tidak memperhatikan pelaku usaha kecil. Tidak memperhatikan pelaku usaha di bagian perhitungan untuk bagaimana pengenaan pajak dan juga dapat cuan itu nggak dipikirkan. Yang penting negara dapat penerimaan negara udah selesai. Mau bagaimana caranya mereka memberikan ya masa bodoh itu dari ini kita kan gitu. Iya. Sebenarnya gini Beli. Urgensinya apa sih Beli? Nyampe dinaikin 40% dari 25% tuh naik 40% sampai 75%. Betul. Urgensinya apa Beli? Nah, kalau urgensi yang saya lihat dari perkenaikan 40 hingga 75% ini kan pajaknya untuk memperbesar anggaran di APBN nantinya, penerimaan negara. Jadi supaya mereka bisa fokus dalam pembuatan IKN. Itu salah satunya bisa ke sana. IKN dulu ya? Iya, karena kan memang ditargetkan di 2024 dari sektor pariwisata mendapatkan 200 triliun penerimaan negara. Dari sektor pariwisata? Pariwisata saja itu 200 triliun. Itu baru pariwisata? Belum hal yang lainnya. Seperti itu. Makanya kenapa itu dinaikkan. Cuman kan itu tidak balik lagi tidak memperhatikan sektor industri pariwisata itu sendiri. Yang dimana mereka ingin, kalau pariwisata ini banyak datang dengan pajak 40%, otomatis kan penerimaan negara tinggi. Tapi kan sebenarnya wisatawan datang ke Bali, entah keluar Bali misalkan contoh ke Indonesia, itu kan mereka tidak hanya mengeluarkan spend money yang tinggi, tapi dia ingin hiburan yang tinggi, yang asik, yang menyenangkan, kan gitu. Tapi di saat pajak itu tinggi, otomatis kan diberatkan pada konsumen. Nah, diberatkan kepada konsumen itulah, maka jadinya konsumen ini akan hengkang. Oh, berarti sebagai konsumen nih kita juga kena dampaknya? Sangat. Karena pengusaha kan nggak mungkin dia nombokin sendiri. Ya akan dioper ke konsumen. Misal nih harga minuman gitu. Iya. Ini pandanganku ya. Nanti diluruskan nih coba nih. Ini harga minuman nih. Kita bicara karena diskotik gitu-gitu. Ini kan pasti alkohol kan? Gitu. Betul. Kalau ketika ini alkohol dulu harganya ini 1 juta. Kalau pajak ini naik 40%, betul, sampai 75%, kita ambil nilai terendahnya aja, 40%. Berarti bisa saja pengusaha ini atau tempat tersebut menaikkan harga ini bisa lebih dari 1 juta. 1,4. 1,4? Iya. Yang biasanya mereka karaoke, misalkan mereka bisa seminggu sekali karaoke.
Oke. ada kemungkinan dia nggak bakal karaoke lagi. Nasugi situ yang seminggu sekali situ. Iya. Karena kan harga karaoke kan murah ya. Anggapannya 3 jam 1 juta. Oke. Itu bisa bergrup kan 4 orang. Oh ya, Ya kan? bergrup. Bisa bergrup 4 orang kan bisa patungan kan. Cuan lah kan. Cucuan lah kalau beli kan Oke, cucuan bener-bener. gitu. Tapi di saat pajak ini naik 40%, dia kan harus jual di 2 juta untuk 3 jam itu. Oh iya. Dia cuma dapat omset berapa? Cuma 600.000. 600.000 itu baru untuk bayar karyawan dan lain sebagainya itu habis. Belum kena PPN-nya lain sebagainya. Kan itu. Berarti konsumen terkena dampak, Betul. pengusahanya terkena juga dampak, Ya. sedangkan negara ini mentargetkan dari sektor pariwisata profit 200 Triliun. triliun. Iya. Mau gimana tuh Nggak bisa. solusinya gitu kan? Pusing nih. Kita nggak usah bicara turis wisatawan asing dulu gitu. Domestik aja deh. Domestik dulu gitu Iya. kan. Ya kalaupun yang di Bali itu kan ada 3 kategori kan. Betul. Luar negeri, domestik sama lokal. Lokal. Tinggal Iya, lu. Iya. Lokalnya betul. Itu aja juga pusing kayaknya mereka tuh. Hmm. Kan kemarin sempat lumayan tinggi ya gara-gara ada akses jalan tol Trans Jawa itu. Akhirnya wisatawan domestik tuh pada bawa mobil ke sana kan buat ya chill-chill lah ya kan. Dia pada suntuk di Jakarta gitu kan. Mulai ke Bali gampang bawa mobil itu segala macem, niatnya mau happy. Iya. Dia mau berwisata di Bali, mau happy, terus ternyata ini semua naiknya langsung gitu nih. Itu kan membuat wisatawan tuh jadi malas kan? Malas. Pasti itu akan malas karena kita bisa lihat kalau misalkan mereka sudah spend uang nih liburan ke Bali gitu 10 juta gitu misalkan. Terus 10 juta ini dia udah memperhitungkan dia bisa ke tempat A, tempat B, tempat C, tempat hiburan salah satunya gitu. Tapi ternyata anggaran itu ternyata bengkak hanya untuk hiburan aja 10 juta habis. Iya. Mending dia mikir untuk luar negeri. Iya. Kita bisa lihat negara ASEAN, negara di luar Indonesia ini bagaimana? Thailand ya? Thailand 5% pajaknya. Thailand Untuk 5%? 5%. Hiburan? Iya. Kita 40%. 40%. Itu Bahkan berapa bisa kali 75%. 10 kali lipat lebih. Itu bagaimana kita bisa mengalahkan wisatawan asing yang keluar ke Thailand itu gitu. Jangan-jangan kemarin kan ada data juga dari salah satu platform juga kalau nggak salah. Dia itu Trip gitu kalau nggak salah kan. Dia mengeluarkan data katanya wisatawan dari Australia datanya sudah berkurang untuk ke Bali. Dia lebih banyak ke Thailand kalau nggak salah begitu. Betul. Mungkin karena salah satu faktor itu ya. Ya. Ini sempat teman saya orang Bali yang pernah ke Thailand ya. Karena kebetulan saya belum pernah ke Thailand, mohon maaf. Ini dengar cerita gitu. Bahkan di Thailand billboard itu tulisannya Indonesia. Hah? Maksudnya Iya. gimana tuh? Selamat datang. Bukan welcome. Bukan bahasa Thailand, bahasa Indonesia dipakai di Thailand. Selamat datang. Iya, Jangan-jangan orang kita Indonesia ini udah banyak kesana juga berarti ya? banyak yang ke sana. Bahkan bukan hanya konsumen aja, bukan wisatawan aja. Para investor pun pasti bakal ke sana. Itu kan dampaknya luas. Iya. Kenaikan pajak ini bukan hanya konsumen saja yang akan terdampak. Iya. Pelaku usaha, para investor juga akan terdampak. Karena dia nggak mau men-spendkan uangnya, menginvest anggarannya dia untuk di Bali. Gitu. Nggak bakal mau. Ngapain? Mahal gitu. Pajaknya mahal. Iya, Ya kan? iya. Belum sewa tempat, pajak hiburan. Aduh, Mana untungnya mereka? Nggak ada untungnya. Mending dia pusing gitu. cabut dari Bali. Kan Tapi itu. syukurnya Stungkara beli di F&B tidak terkena itu. Betul, belum terkena lah. Mudah-mudahan tidak terkena. Oh iya, masih belum nih, nggak Masih tahu. nggak tahu nanti kan, kita kan nggak tahu ya perubahan kebijakan, perubahan Iya. pemerintah, siapa yang memegang pemangku kebijakan kan kita nggak tahu. Iya, sebenarnya tadi bicara kalau beli bilang kita nggak tahu gitu ya kan, apakah nanti itu ini sebenarnya dari kapan sih beli? Ada yang bilang katanya ini udah lama undang-undang ini sebenarnya, cuman kenapa baru viral gitu? Iya, betul. Jadi undang-undang ini kan sebenarnya sudah dari tahun 2022. Oke. 2 tahun yang lalu ini sudah diketok palu, disahkan oleh DPR bersama dengan 2022? Menteri Keuangan. Betul. 2022 tuh pas ini ya ada omnibus bukan ya? Ya, undang-undang itu Cipta Kerja yang itu. Oh. Itu ada turunannya ke sana.
Ada turunan. Undang-undang itu ada turunnya ke sana. Maka kenapa baru viral sekarang? Karena baru terasa dan baru diterapkan per 1 Januari 2024. Karena kan ada pasal yang berbunyi bahwasanya undang-undang ini berlaku minimal 2 tahun pasca disahkan. Ya 2024 kalau 2024. Makanya per 1 Januari kemarin. Makanya banyak yang bersuara. Pun salah satu kami dari KMRI juga bersuara, berstatement bahwasanya kita menolak untuk kenaikan pajak tersebut gitu. Iya. Ini kan baru diterapkan 1 Januari 2024. Kan kita juga melihat euforianya besar. Dalam arti bukan kebanggaan tapi teriakan pengusaha, kesedihan lah. Terus teriakan konsumen pun pada pusing semua kan gitu. Dalam arti kita nih pusing mau mencari hiburan biar refresh, ternyata harganya mahal bikin pusing lagi. Jadi nggak tahu dia mau kemana. Bukan solusi ini kan jadinya gitu. Nggak jadi solusi jadinya. Nah terus kira-kira Bling, kalau itu udah terjadi dan hari ini sudah diterapkan berarti atau gimana? Sudah diterapkan, cuman memang beberapa daerah khususnya di Bali udah menerapkan itu, ada 4, ada Badung, Gianyar, Tabanan, dan Pasar. Mereka sudah mengeluarkan perdanya masing-masing tentang turunan undang-undang ini. Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Ya. Oh ini 4. Ini kan daerah-daerah wisatawan semua, ya. pariwisata semua ini. Nah ini sudah mengeluarkan itu. Berarti udah harus diterapkan. Sudah harus diterapkan. Cuman memang ini kan dibalikan kembali oleh pemerintah pusat. Bagaimana nanti ini kebijakannya pemerintah daerah yang ambil. Kalau pemerintah daerah tuh kita bicara berarti gubernur gimana? PJ. Ada ini nggak kira-kira PJ itu memberikan solusi? Karena kemarin kan informasinya di media-media itu Cok Aceh sempat hadir bertemu dengan PJ gitu. PJ, betul. Itu mungkin bahasanya menyuarakan atau diskusi terkait dengan mencari solusi atau gimana gitu. Ada statement dari PJ nggak? Kalau dari PJ sendiri saya belum mendengar ya, karena belum ada. Tapi malah dari Bupati. Salah satu bupati sudah mengeluarkan statement bahwasanya dia memberikan subsidi lah terhadap pengusaha. Subsidi? Betul, subsidi. Itu gimana beli maksudnya itu subsidi? Subsidi itu kan ada namanya intensif fiskal. Insentif fiskal. Itu dari pemerintah daerah. Itu anggarannya dari APBN. Dari APBN? Ya, untuk mensubsidi pengusaha-pengusaha, pelaku usaha yang dikenakan pajak. Jadi bisa ada pengurangan, bahkan sampai penghapusan. Sebenarnya gimana sih, Bli? Lah aku mulai ini, Bli. Aku mulai bingung sedikit nih karena ini pajak dinaikkan. Pajak dinaikkan ini kepada pengusaha gitu lah. Arahnya ke sana gitu, hiburan segala macam gitu. Pajak dinaikkan. Terus tiba-tiba pemerintah memberikan subsidi yang namanya tadi intensif fiskal. Ngapain dia dinaikkan gitu? Kenapa nggak didimin aja itu? Begitulah cacatnya di negara ini kan gitu. Iya kan? Cuman kan produk undang-undang ini kan tidak bisa semata-mata kita langsung rubah. Oke. Iya kan harus ada namanya review dulu ke MK kan gitu. Judicial review. Judicial review itu. Jadi tidak semata-mata kita langsung merubah itu kan nggak bisa. Oh ya kan ada beberapa kelompok atau aliansi atau apa itu di Bali kelompok SPA sudah, tapi dia kan hanya penghapusan untuk pengecualian SPA-nya. SPA-nya agar dikeluarkan dari ayat 2 itu. Di pasal 58 ayat 2. Berarti bukan SPA itu tidak termasuk di dalam khusus itu gitu. Oh iya. Dia tetap minta biar 10%. Berarti sama kayak FNB. Dia mintanya itu. Cuman dari persyaratan dari hotel dan restoran, dia minta agar itu dihapuskan ayat 2. Dan saya mendukung itu juga untuk dihapuskan. 40 hingga 75. Karena kan maksudnya kalau dikenakan 40-75% ini kan sangat riskan ya. Maksudnya tinggi penerimaan pajaknya. Tapi wisatawan apakah akan datang? Kan enggak. Harga tinggi kan demand akan turun. Kalau itu misal ini kan sedang berjalan gugatan. Berarti kan begitu? Iya, betul. Di MK tuh. Kalau ini masih berjalan, aturan ini tetap bisa berjalan atau gimana? Tetap harus dijalankan. Tetap harus dijalankan. Ini undang-undangnya perintah seperti ini. Iya. Kamu harus jalan. Ini gugatannya masih berjalan juga. Masih harus beriringan ya. Sampai kapan ya? Ya sampai gugatan itu dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, tetap masih jalan 40% ini kan gitu.
Stres juga nih. Iya, iya, iya. Iya, makanya beberapa pelaku usaha di Bali, khususnya yang bergerak di karaoke, diskotik dan sebagainya itu mereka mempertanyakan itu gitu. Menanyakan ini bagaimana? Tagihan pajak kan harus tetap jalan. Sedangkan kejelasan ini belum ada. Kejelasan tentang bagaimana perlakuan dari Perda itu, turunan dari undang-undang tersebut bagaimana? Apakah per Januari ini udah berlaku yang 40% itu atau masih yang lama, yang 25%? Kan gitu. Itu kebingungannya. Sedangkan surat untuk pelaksanaan itu harus dilaksanakan. Karena kan ada surat pelaksanaan itu, tapi tanpa ada sosialisasi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Harusnya ada tuh sosialisasi. Iya, 2 tahun itu kan harusnya ada sosialisasi. Iya, kenapa? Tapi ternyata nggak ada sosialisasi. Nggak ada sosialisasi, tiba-tiba datanglah surat kan? Nah, surat itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan itu. Kalau nggak dilaksanakan, kita bermasalah dengan negara. Waduh. Tapi kalau dilaksanakan, masalah sama dapur kita sendiri kan gitu. Berarti ada pertanyaanku gini, Bli. Ini sebenarnya yang menginisiasi siapa sih, Bli? Jika dilihat inisiasinya pasti kan dari Badan Perimbangan ya, Kementerian Keuangan. Oh, Kemenq. Ya, betul, Kemenq. Tapi kan ini hanya menginisiasi, bukan full semata-mata dia langsung memberikan ini, bukan. Tapi dari hasil rembuk dengan DPR. Ini kan membuat undang-undang ini kan panjang prosesnya. Tidak hanya satu pihak aja yang membuatkan gitu. Komisi berapa itu nih? Komisi 11 tentang keuangan perbankan. 11 tuh ada Dewan kita ada Bali ya? Ada. Oh, ada? Ada. Ada satu? Ada. Atau lebih dari satu? Yang saya tahu satu sih ya. Satu, kan kita ada 9. 9 komisi. Satu tuh di Ada Komisi 11. Komisi 11. Ada. Seharusnya kan beliau bersuara mengenai hal ini kan tapi gitu. kita nggak tahu nih, beliau ini bersuara atau tidak. Tapi kalau kita lihat di media, belum ketemu nih. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain kan gitu. Nah, teman-teman yang lain kan mungkin dah melihat, mungkin kita mungkin kurang waktu untuk melihat itu kan media gitu kan. Tapi ya kita sebagai aktivis mahasiswa, terutama kan kita punya pikiran kritis, ya kita harus menyuarakan ini gitu. Berarti Kemenq memberikan apa bahasanya? Ide mungkin ya? Ide, rekomendasi lah. Rekomendasi saran pada DPR RI terkait dengan kenaikan pajak ini dan dikaji oleh DPR RI. Betul. Sampai disahkan. Betul. Presiden tahu nggak, Bli, kalau itu? Harusnya tahu, karena kan harus dilihat juga sama Presiden. Presiden berarti mengetahui juga ya? Dari Menteri Kementerian Pemanrekraf aja harus tahu dia. Parekraf. Sandi ya? Mas Sandi. Betul. Dia kan tahu itu dengan itu, karena itu akan berkesinambungan seharusnya antara Kemenq, Kemenparekraf, itu harus kesinambungan. Karena dari Kemenparekraf menargetkan ya itu tadi 200 triliun itu 2024. Kemenq melihat dari penerimaan pajak di Bali khususnya itu kan dari sektor pariwisata cukup tinggi. Kenapa nggak ini dinaikkan gitu? Oh iya ya. Kan bisa ke sana gini arah. Menurut Bli nih, aku sih jujur aku bingung, Bli. Masih bingung terkait dengan tadi kita udah menemukan beberapa case-case-nya lah dari sumbernya, ternyata kemungkinan si ini mengajukan begini kan begitu. Iya. Yang terdampak siapa gitu kan, ternyata masyarakat luas terdampak juga, pelaku usaha juga terdampak. Sebenarnya tujuannya adanya undang-undang ini untuk apa, Bli, sebenarnya, Bli? Terlepas daripada ingin mencapai 200 profit 200 triliun itu ya. Ada maksud lain nggak menurut Bli? Ya kalau dari pandangan kami dari orang awam gitu kan, kita melihat dari selain penerimaan pajak yang tinggi yang diinginkan oleh negara, yang pastinya ini kan kita mencari wisatawan yang berkualitas, kan itu yang utama. Tapi kan kita pernah dengar juga desas-desus bagaimana Bali ini, mohon maaf ya, Bali ini kan akan menjadi wisata tempat pariwisata syariah, gitu. Ini kan kalau kita menelisik ke sebelum-sebelumnya, ini kan bahwasanya bagaimana hiburan, khususnya di dalam hiburan kan ada alkohol pastinya. Oke. Jika itu dinaikkan, terus kan orang-orang akan enggan untuk datang ke tempat hiburan untuk minum-minum dan lain sebagainya itu kan gitu. Oke. Ya akhirnya itu akan terdistribusi dengan baik. Berarti arahnya kurang lebih
Ya itu kan dari pemikiran kami dari orang awam. Ya, kita bicara ini ya. Ya, tapi kan ini kok nyambung gitu. Terus nyambung gitu. Kira-kira kemungkinan kayaknya ada korelasinya ini ya. Ke sana. Karena kalau misalkan dibilang Bali ini udah overload tourism, enggak. 2019 belum pandemi COVID-19 ini. Lebih dari itu kok wisatawan datang, enggak sebanyak itu. Yo kalau yang kemarin macet tuh di bandara tuh mengeken tuh. 2019 enggak, Bli. Padahal lebih banyak. Lebih banyak turis yang datang ketimbang 2023 kemarin. Ya kok bisa? Itu kan bisa saja didesain memang. Udah buat macet lah biar kelihatan overload. Ya nggak ada yang ngatur lah gitu ya kan. Kira ya wisatawan biar dibuang dari luar Bali. Biar nggak Bali yang kena sentral. Karena kan dunia itu melihatnya Bali bukan Indonesia. Ya, kan banyak juga beberapa orang kan kalau dia ke Amerika, ke Eropa itu tahu Indonesia nggak tahu. Tahu Bali tahu. Nah, Bali yang ditahu kan gitu. Iya, iya. Akhirnya negara-negara pesaing, ini kan kita saingan, Li. Iya. Bukan negara ini bukannya semuanya friendly oke, tapi dari segi perekonomian kita harus bersaing. Bagaimana bisa mendapatkan PAD yang besar dan yang sebagainya itu. Akhirnya ya itu terjadi gitu. Iya, iya. Ada kemungkinan ke sana ya. Aku sih kaget juga ya ternyata. Tapi memang aku baru ingat dulu tuh ada kalau nggak salah ya, mohon maaf juga kalau salah, itu wisata halal atau wisata syariah itu kan yang digagas oleh satu atau dua menteri gitu kan terkait dengan Bali itu. Ya walaupun aku sih nggak paham juga urgensinya di mana, toh Bali juga ya kita ini udah bertoleransi, ini udah mendarah daging gitu, nggak perlu yang gitu-gitu harusnya kan gitu. Tidak perlulah diatur sedemikian rupa. Ya nggak usah sampai sedetail itu. Toh di Bali kan lalapan meliu lalapan gitu halal konyangan gitu. Iya iya. Nah kalau sampai sebegitu sih nggak tahu nanti semeton di Bali gimana reaksinya. Oh ya kira-kira ada nggak solusi gitu nih? Terkait dengan ini karena posisinya semua bingung nih. Kalau yang kita diskusi begini dan aku lihat di beberapa framing media, negara bingung karena ingin dapat, kita dalam konteks 200 triliun itu ya, negara bingung cara menggapainya gimana di pusat nih. Iya. Karena tadi beli bilang itu targetnya Kemenparekraf 2 triliun. Pemda bingung karena menengken caranya ragana diperintah aja kementerian gitu kan. Ya, betul. Bingung nih. Karena solusi tadi adalah subsidi itu. Subsidi. Atau intensif fiskal itu kan. Intensif fiskal tuh. Yang bersumber dari APBN. Sekarang pemerintah daerahnya nggak bisa langsung semena-mena langsung, tadi beli bilang nggak bisa semena-mena langsung dia kasih gitu aja juga. Iya, nggak bisa. Harus ada ininya tuh. Iya, harus ada banyak lah yang dikurasi sebelum dia harus menerima intensif itu kan gitu. Otomatis nggak semua terkena dampaknya. Tidak menerima subsidi itu kan tidak semua akhirnya. Oh nggak semua? Nggak bisa semua. Berarti karena kan harus di profiling juga. Kayak gitu. Kalau yang ini besar-besar tuh dapatnya? Kemungkinan bisa karena kan Blitz Club yang besar-besar tuh. Mana mesti nggak? Bisa sih itu ya kemungkinan kalau ada ini ya kan. Cuman ya memang kita bisa lihat bahwasanya inilah sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah ini belum matang. Ya. Ini belum semua matang, bingung nih. Kebingungan. Semua bingung segala macam. Pemerintah pusat bingung, pemerintah daerah bingung. Iya. Pelaku usahanya bingung, masyarakat yang ingin chill, santai, bingung juga. Bingung juga. Kicau akhirnya ya udahlah. Betul. Semua bingung gitu. Solusinya salah satu solusi adalah digugat, tadi bilang adalah yaudah kita revisi atau gimana di Mahkamah Konstitusi melalui judicial review itu. Belum ada jawaban juga. Akhirnya gantung dong semuanya. Gantung semuanya. Gantung semuanya. Semuanya akan tergantung. Waduh. Nggak akan bisa jalan. Jadi pelaku usaha akan terseok-seok. Bagaimana mereka bisa memenuhi operasionalnya, bayar kewajibannya. Sedangkan negara juga ditekan oleh masyarakat, oleh pelaku usaha untuk bagaimana itu bisa dikurangi kan gitu. Karena kan anggaran kalau misalkan diberikan subsidi oke, bisa diberikan subsidi. Tapi itu apakah bisa seterusnya akan diberikan? Kan enggak. Itu kan bukan solusi jangka panjang. Itu hanya solusi jangka pendek yang diberikan oleh pemerintah. Jangka pendek aja. Jangka pendek, nggak jangka panjang, itu nggak bisa. Makanya seharusnya bagaimana pemerintah ini di saat pembuatan
undang-undang ini kan harus melibatkan stakeholder terkait. Oke, kan ada Ada namanya. pelaku usaha, ada komunitasnya, ada perhimpunannya, itu diajak gitu. Karena banyak sekali sumber-sumber ya yang menyatakan bahwasanya mereka itu tidak diajak. Oke. Dalam pembuatan draft pun tidak diajak gitu. Iya, iya. Bagaimana mereka bisa merasakan? Padahal ada RDP itu kan, rapat dengar pendapat itu, tinggal datangin kan. Betul. Sebagai ini di negara ini bisalah memberikan surat atau undangan terbuka gitu kan. Terbuka, ya. Tinggal dia kurasi sendiri kan gitu. Tinggal kurasi ini benar dia punya usaha dan usahanya memang berjalan lancar, Iya. tidak ada problem kan segala macam. Oke, datengin kan begitu. Kita diskusi bersama, Betul. mencari solusi kan begitu Ya. harusnya ya. Carilah jalan tengah yang enak gitu. Ya, win-win solution ya. Win-win solutionnya. Tapi kan per hari ini enggak. Selalu produk undang-undang yang dibuat hari ini dibuat lebih dahulu, disahkan, lalu masyarakat menerima, karena ternyata itu tidak pro dengan masyarakat, kontra, viral, baru dikaji lagi. Kan selalu seperti itu. Iya, polanya sama. Polanya sama terus seperti itu gitu. Nunggu viral dulu. Nunggu diviralkan dulu. Apapun itu harus nunggu viral dulu. Iya. Kalau nggak viral nggak ditindak. Iya, iya. Ya kayak yang di sebelah lah gitu. Yang di sebelah. Ya ada lah kan. Terlalu. Saya coba inget-inget. Ini namanya channel. Kalau nggak viral ya enggak gitu. Kan? Iya, iya, Nah, iya. kayak gitu. Kira-kira nih Bli, berarti ada nggak pesan-pesan untuk pemerintah atau siapa gitu Bli ya kan, bahwasannya gimana pandangan Bli atau pesan-pesan Bli terhadap itulah. Silakan Bli. Oke, mungkin pesan dari saya khususnya kami di KMADI perlu dikaji kembali undang-undang tersebut. Memang mungkin undang-undang ini kan panjang ya prosesnya untuk diperbaiki. Nah, cuman intensif ini harus tetap dijalankan. Diberikan memang kepada pelaku usaha, subsidi ini harus tetap dijalankan. Namun setelah itu harus perlu dikaji, duduk bersama dengan para stakeholder, pelaku usaha, supaya apa? Supaya menemukan titik tengahnya. Bagaimana nanti penerimaan pajak tetap bisa diterima, tapi tidak membebankan pada customer maupun investor usaha tersebut. Itu karena itu akan berdampak ke semuanya gitu. Kalau misalkan ini tetap dijalankan dan tinggi, saya yakin sektor pariwisata di Bali ya khususnya itu akan mati. Orang-orang maupun domestik, lokal maupun nanti internasional, dia enggan berwisata di Bali. Dia lebih baik men-spendkan anggarannya untuk beli pesawat ke luar negeri. Sorry, bukan beli pesawat, beli tiket pesawat. Beli tiket pesawat ke luar negeri. Nanti dia bisa di sana harganya bisa lebih kompetitif untuk segi hiburan. Oke. Bahkan dia bisa ke luar negeri kan gitu. Iya, iya. Ya kan? Ketimbang dia di Bali, dia tidak bisa menikmati dengan pajak yang cukup tinggi, dia harus bayar uang banyak. Toh fasilitasnya sama. Nggak ada bedanya. Iya, iya, iya. Untuk apa? Beda halnya ceritanya nanti naik pajak tapi fasilitas didukung. Kan gitu. Oke, siap. Itu yang perlu kita benahi, maka perlulah dikaji ulang. Dan perlu juga mungkin tahu juga ya bahwasannya Indonesia ini kan sempat ya bebas visa. Iya. Nah, sebelum pandemi. Cuman karena pandemi kan visa ini di hold dulu, pending lah ditangguhkan karena supaya tidak banyak wisatawan asing yang datang ke sini. Nah, saya harap itu bisa dibuka kembali kepada penyumbang, negara-negara yang penyumbang wisatawan asing yang banyak. Ya, seperti Australia, Cina, Taiwan yang kayak gitu kan banyak tuh ke Indonesia tuh. Iya. Itu diberikan bebas visa aja. Tujuannya apa? Bukan untuk mempermudah mereka saja, tapi bagaimana mereka bisa memperpanjang waktu di sini. Itu kan akan membuat roda ekonomi akan berjalan. Oke. Bukan hanya yang punya usaha-usaha besar, tapi yang lokal pun akan jalan. Beli pernah nggak ngeliat bule-bule makan di pinggir jalan di Bali? Banyak. Itu kan mempertahankan perekonomian lokal. Iya, iya. Ya itu makanya perlu itu yang dikaji gitu. Oke, Perlulah itu yang dilakukan. Siap. Jadi cukup panjang juga semeton ya terkait dengan pajak ini, mulai dari A sampai Z itu bahkan bisa balik lagi ke double A, triple A gitu kan. Cukup panjang juga dan terima kasih Bli Bayu sudah hadir ring Gema Bali kan. Mungkin di lain waktu kita sambil komunikasi Bli. Siap. Komunikasi bagaimana pajak ini apakah berhasil. Nanti kita juga pasti support teman-teman juga bahwasannya kalau memang ini merugikan masyarakat ya kita pasti ikut turut andil untuk membantu memperjuangkan juga gitu kan, entah dari aspek apa gitu kan. Ya betul.
Intinya pergerakan itu kan tidak selalu melulu tentang kita turun ke jalan, tidak melalui bisa memberikan makan, kan gitu ya, ada hal-hal lain kan gitu. Nah, makanya kita siapin lah untuk ini kan. Oke, Semeton Gema Bali, terima kasih sudah menonton Gema Bali, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa untuk nantikan video-video kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Suksema Libayu Sampun. Siap. Semua